Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. InsyaAllah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alamah Al-Maghfurullah Syekh Al-Imam Nawawi, wa khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadratis sahibul ijazah
Syekh Habib Ahmad Husaini bin Abdullah bin Umar bin Abdul Rahman bin Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Hijratullah Al-Azhar Syajari Bidayatullah Munajat Jirban radhiyallahu anhum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani, kekuatan iman, panjang umur yang barokah, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan rizki yang halal dan thayyib. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita dapat melangkahkan kaki kita yang insya Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menuntut ilmu karena rasa cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Pada kesempatan malam hari ini sebagai rutinitas kita setiap malam Selasa, malam Jumat, selain mengadakan zikir kita ada ta'lim. Untuk itu mari kita sama-sama memutalaah kitab Tanqihul Qaul karangan Asy-Syaikh Imam Nawawi. Syarahnya syarah Tanqihul Qaul, Lubabul Hadis syarahnya Tanqihul Qaul. Mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u asyar.
fi fadilatid du'a, di bab yang ke 19. Fi fadilati, di dalam menerangkan keutamaan ad-du'a, yaitu doa. Doa ini adalah sebagai senjatanya orang mukmin, orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman kira-kira berdoa tidak? Tidak. Maka as-silahu du'aul mukminin. Jadi senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Jadi kalau nggak mukmin mah nggak mau berdoa, nggak beriman. Artinya nggak beriman itu nggak percaya, nggak yakin dengan doa. Sementara doa itu wajib kita doanya diterima oleh Allah. Jadi jangan takut kalau kita berdoa nggak diterima. Kata Allah, istajib du'a'ana. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Kita kan selalu minta begitu. Jadi dalam doa Allah pasti kasih. Cuman doanya yang bagaimana? Enggak juga kita minta beras malam ini besok turun, enggak. Yang pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah ingkar dari janjinya. Setiap makhluk yang Ia ciptakan pasti dikasih rezekinya. Setiap makhluk yang meminta pasti dikasih. Karena Allah mah berbeda dengan kita. Kalau kita mah sering-sering diminta, yang ada apa? Kalau kita mah manusia, enggak miskin, enggak kaya. Kalau sering-sering diminta, minimal jengkel, diem terus ngomongin di belakang. Tapi kalau Allah mah lebih senang kepada ciptaannya yang namanya makhluk, apalagi yang disebut sudah hamba. Kalau kita ini belum jadi hamba, masih makhluk, ya kan? Allah lebih senang kita banyak meminta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka aku akan beri, kata Allah. Jadi maka kalau kita orang yang nggak mau berdoa, itu berarti kita sombong, sadar diri. Oh iya ya Allah, kalau aku sering meminta kepadamu engkau senang, tapi ketika aku diminta oleh teman, oleh saudara, oleh adik, oleh istri, oleh suami, jengkel. Kalau sering-sering minta. Coba sehari 3 kali minta duit sama laki Umi Uti, minta duit sama kongkolnya 3 kali sehari, jengkel gak kira-kira? Jengkel bisa. Di sekarang 3 hari minta 1 hari 3 kali minta duit. Pak, duit. Sekali dikasih, 2 kali dikasih. Lu tadi kan udah 2 kali gua kasih duit, masih minta lagi aja, buat apa gitu. Tapi kalau Allah, kita nggak minta malah disuruh. Ayo minta terus, ya, berdoa terus, ya, baik siang maupun malam. Terutama ya kita berdoa kepada Allah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mau kemana aja kita baca itu doa, ya, terutama kita mengucapkan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam bab yang ke-19 ini, al-babut tasi'a asyara fi fadilatid du'a. Di dalam bab yang ke-19 ini menerangkan tentang keutamaan doa. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir telah berkata, ini qala ini ada qala Rasulullah, ada qala Ta'ala, tapi ini qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pendapat, keterangan kepada kita, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani la yambaghi lil imami wal ma'mum. La yambaghi, tak selayaknya, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya,
lil imami bagi imam, wal makmum bagi makmum, wal makmum dan makmum. La yang bagi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak selayaknya, tidak seyogianya lil imam wal makmum, bagi imam dan makmum. Artinya imam dan makmum ini orang yang melaksanakan ibadah sholat. Tentunya di mana? Yang diutamakan adalah di masjid bagi kaum laki-laki. La yang bagi, tak sepatutnya lil imami wal makmum, bagi imam dan makmum, ayyakhruja, keduanya keluar, minal masjidi, dari masjid, min ghairi du'ain, dengan tidak mengucapkan doa. Artinya kalau kita sholat bermakmum dan berimam, baik di dalam masjid, musola, majlis maupun rumah, kita sholat nih, enggak zikir setelah sholat maktubah, setelah sholat enggak zikir, enggak berdoa, itu tak sepatutnya seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi apabila seorang imam dan seorang makmum keluar, keduanya itu dari masjid, tidak membaca doa, nggak pantas. Maka selayaknya kita setelah sholat pastinya zikir, kemudian kita berdoa. Jadi kalau kita habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu tidak sepantasnya apabila seorang imam dan makmum melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid tidak berdoa kepada Allah. Maka kalau Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari pekerjaan, maksudnya dari ibadah, laksanakan pekerjaan yang selanjutnya. Artinya kalau kita setelah sholat, selesai sholat, kita zikir sholat, kemudian kita berdoa, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Artinya berdoa, berharap, roja, meminta kepada Allah, baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, doa. Jika memang kita dalam keadaan sulit, maka Allah permudah. Minimal doanya kalau kita lagi kesulitan, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, permudah jalanku, jangan kau persulit. Setelah itu berharaplah kepada Allah, karena harapan kita hanya kepada Allah, walaupun kita kebutuhannya kepada sesama manusia. Tetap yang diawali kita hanya Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Allah mah tempat berharap semua manusia. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu satu. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi ada hablum minallah wa hablum minannas. Kebutuhan kita kepada Allah meminta, walaupun berhubungannya dengan manusia, tetap kita kepada Allah dulu, minta dulu sama Allah. Kalau kita sudah meminta, illa biiznillah, kecuali atas izin
Allah. Ya. Wong maling aja maling. Ya. Tukang tipu, tukang makan duit rakyat, mintanya apa? Mintanya selamat. Bahkan dia mau korupsi aja datang sama salah seorang kiai itu. Aduh, kiai, ini anggaran sekian banyak nih. Nih kalau tembus kiai saya bangunin majelis. Minta apa tuh? Minta selamat. Supaya apa? Supaya anggaran itu turun, padahal anggaran itu yang tidak sesuai dengan syariah. Contoh, anggaran masjid 20% dikeluarkan oleh pemerintah. Keluar dari atas 20%, turun ke bawah tinggal. Nah, itu kira-kira. Yang begitu pengen selamat itu. Apalagi kita orang yang bener-bener lagi ibadah. Maka kalau kita habis sholat, mau dengan imam atau sendiri, jangan lupa. Kayak Kong Tole itu kalau habis sholat dikir lama, saya mau udah dia mau belum masih dikir aja, kalah malah saya. Sampai saya foto dari belakang nih orang dikirnya lama banget. Ya begitu tuh. Jadi kita banyak minta sama Allah. Jangan kurang-kurang kita minta sama Allah. Jangan menyepelekan tawaran Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya kau akan aku beri, kata Allah. Ya. Ketika kita susah kita berdoa, senantiasa kesusahan kita jadi ladang yang indah. Waktu susah kita minta sama Allah, dengan permintaan kita akan dipermudah. Miskin ingin kaya, doa. Zikir yang banyak. Zikirnya apa? Banyak zikirnya. Ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga bisa buat menghilangkan kefakiran. Di bab awal tuh, inna mulazamata dzikriha inda dukhuli manzili tungfil faqra. Siapa yang melazimkan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika masuk rumah ia ucapkan salam lalu ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tungfil faqra, bakal mengkikis daripada kemiskinan. Itu doa sama. Nah, apalagi setelah sholat. Udah kita sholat, as-sholatu lidzikri, sholat itu mengingatku, kata Allah. Sholat itu mengingat Allah. Di antara sholat sujud ada doa. Di dalam ruku ada doa. Di dalam takbir ada membesarkan Allah. Lalu kemudian terakhir ada penghormatan kepada Allah dan Rasulnya. Terus habis salam kita langsung jalan. Allahumma lantas jalan. Allahumma angtas salam wa minkas salam. Ini mah Allahumma lantas jalan. Aduh, ini mah giliran assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh, tagihan gua di Serpong satu lagi. Ini Ustaz Agus. Celingak salam, enggak baca doa lagi. Pergi. Ini mah contoh, bukan Ustaz Agus. Ustaz Agus kalau apa? Tagihan kan sampai Serpong. Sampai Solo juga tuh, Kampung Melayu. Ngejar waktu nih habis sholat. Udah, langsung beng aja, enggak dikir lagi, enggak doa lagi. Nah, ini jangan. Kalau seumpama seperti itu, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, la yambaghi lil imami wal ma'mum, tidak sepatutnya, tidak selayaknya, tidak seyogianya bagi seorang imam dan makmum ayyakhruja, keduanya keluar dari minal masjid, dari masjid, ya, min ghairi du'a, tidak berdoa. Ini sombong. Kenapa? Karena kata Allah, apabila kalian sudah selesai satu urusan, hayo kejar urusan yang lain, dan jangan lupa berharap dan memohonlah kepada Allah. Itu maksud dan tujuan Allah, maksud dan tujuan Rasulullah SAW.
Ai idza faraghta minal ibadati, ya, apabila kamu selesai daripada urusannya urusan apa? Minal ibadati, dari ibadah. Fansab, maka kerjakanlah kerjaan yang lain. Seumpama dalam sholat, selesai sholat kita doa. Kalau dalam pekerjaan selesai sholat kita masih ada kerjaan, ayo kejar kerjaan yang lain setelah kita berdoa. Fansab fit du'ain, di dalam doa. Jadi minal ibadati fansab fit du'ain. Jadi kalau kita selesai daripada pekerjaan yang awal, kerjakan kerjaan yang lain, dan jangan lupa kita di dalam doa selalu berdoa. Warghab, dan berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Fima, tuh, fima. Jadi kita berharap kepada Allah. Apa yang kita harap? Tentunya kebaikan indallah, di sisi Allah. Watlubhu minhu, dan ambillah darinya itu. Dari apa? Dari kebutuhan kita. Maka setelah berdoa pasti Allah akan kasih gitu. Wa qad jaa fil hadis, dan sungguh telah datang fil hadis, di dalam hadis, an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama al imam, ketika berdiri imam, fi mihrabihi, di dalam mihrab. Apa mihrab itu? Ketika imam berdiri di dalam mihrab, artinya di imam, tempat pengimaman, ya, bukan mimbar, jadi imam. Ketika kita sholat, sufufakum, sempurnakan barisannya gitu. Ketika imam itu berdiri di tempat pengimaman, ya, watawattar tasufufa, setelah selesai rapi sofnya itu, lurus barisannya, ya, rapat terus lurus. Ketika kita menjadi makmumnya di belakang imam itu lurus rapat barisannya, untuk menyempurnakan apa? Untuk menyempurnakan sholat. Nazalat, kata Rasulullah, maka turun. Apa itu? Ar-rahmah, yaitu akan turun rahmah. Tapi ketika imam di mihrab itu belum siap, ya, terus makmum belum berbaris, belum rapat, belum lurus barisannya, belum turun tuh rahmah. Maka rahmah itu akan turun ketika imam berdiri di tempat pengimaman, lalu memerintahkan, mengajak kepada makmum untuk apa? Rapatkan dan luruskan barisan untuk menyempurnakan sholat. Itu di situ tuh nazalat rahmah, turun rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada siapa? Fa awwalu dzalika tusibu al imam. Rahmah itu akan turun yang pertama kepada siapa? Kepada seorang imam. Tentunya imam yang adil. Awas nih, rahmah bisa turun, bisa lari. Ya. Ketika menjadi imam, makmum tidak menerima dengan keimamannya, baik dari sisi bacaannya, baik dari sisi akhlaknya, maka rahmah itu tidak jadi kepada seorang imam. Apalagi kalau di belakangnya ada orang yang udah 50-60 ke atas. Ketika kita sholat isya, habis Fatihah baca suratnya surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Makmum jadi apa? Jadi jengkel. Nggak jadi tuh rahmah. Ini imam dari Al-Baqarah sampai ayat kursi, gua nggak berhenti sampai duduk tuh makmum. Masya Allah. Rahmah yang akan turun jadi hilang, lari. Kenapa?
Seorang imam itu harus adil, lihat belakangnya, yang minimal habis Fatihah ya udahlah, walaupun kita hafal bacanya seumpama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, udah satu ayat selesai, itu aja, jangan dipanjang-panjangin. Ada juga imam yang pendek suratnya apa? Hah? Surat apa? Anas. Ada surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasyaib. Bacaannya kagak sumenggah. Iya kan? Bacaannya panjang pendeknya, idghamnya segala. Yang di belakang ngerti tentang tajwid, bubar. Ya, hati si makmum ini jadi gelisah. Enggak dapat rahmah itu. Imam yang seperti itu. Maka rahmah ini akan turun kepada yang pertama kepada seorang imam, summa man an yaminihi, kemudian kepada makmum. Makmum yang mana? Yang sebelah kanan. Tuh, turun tuh rahmah. Yang pertama rahmah itu setelah berdiri imam dan shafnya lurus para makmumnya, rahmah turun kepada imam. Kemudian rahmah itu turun juga kepada makmum yang barisan sebelah kanan. Summa man an yasarihi, kemudian rahmah itu turun juga kepada makmum yang barisan sebelah kiri. Jadi ketika imam berdiri barisan shafnya lurus, rahmah turun yang pertama kepada makmum, kemudian turun rahmah itu kepada barisan sebelah kanan, lalu turun kepada barisan sebelah kiri. Dapat tuh semua. Ya. Artinya imam dan makmum baik sebelah kanan maupun sebelah kiri sudah mendapatkan rahmah kasih sayang daripada Allah Subhanahu. Tapi summa tatafarraqur rahmah, kemudian setelah kanan kiri dapat, imam dapat rahmah, kanan kiri makmum dapat rahmah, summa tatafarraqur rahmah, kemudian rahmah itu berpencar, berpisah-pisah. Untuk siapa? Untuk seluruh makmum yang ada di belakang imam. Tuh. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri ada shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, shaf kelima. Kalau bulan suci Ramadan, rahmanya berkurang setelah dapat seminggu. Shafnya berkurang. Iya, semakin maju. Summa tatafarraqur rahmah 'alal jama'ati, setelah kanan kiri imam dapat rahmah, kanan kiri dapat rahmah, berpencar tuh rahmah kepada siapa? 'Alal jama'ati, kepada seluruh jamaah yang berada di tempat masjid, musolah, majlis yang sedang sholat berjamaah. Summa yunadi malakun, kemudian malaikat berseru, Rabi hafala fulan bin fulan, hei yang beruntung fulan bin fulan. Wa khasiru fulan bin fulan, hei yang rugi fulan bin fulan. Farrabihu, maka siapakah yang beruntung? May yarfa'u, siapa aja yang beruntung, mau yang kanan, mau yang kiri, yang belakang, yang depan. Yang pasti yarfa'u yadaihi, yang mengangkat tangannya, kedua tangannya, biddu'ain, dengan berdoa ketika ia selesai melaksanakan ibadah sholat. Sholatnya sholat apa? Yaitu sholat maktubah. Mau sholat wajib yang 5 waktu, mau sholat sunnah apa aja, tetap kita melaksanakan sholat dan kita berdoa gitu. Wal khasiru, dan orang yang rugi itu huwaladzi, yaitu orang-orang yang kharaja minal masjid, keluar dari masjid, bila du'ain, dengan tidak membaca doa. Jadi rugi kalau kita sholat di masjid, di musola, di majelis taklim berjamaah, kita nggak baca doa. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika sholat kemudian ia keluar masjid bila du'ain, tidak dengan membaca
doa. Fa idza kharaja bila du'ain, maka ketika keluar masjid tidak dengan membaca doa, qalat malaikatu, maka malaikat berkata. Apa kata malaikat? Ya fulan bin fulan, hei fulan bin fulan, hei Mas Gono bin fulan, hei Mas Gepeng bin fulan, hei Kong Tolai bin fulan, kata malaikat. Diseru, hei Mas Budi yang jarang sholat fulan bin fulan. Umpama ini itu istaghaita anillah, istaghaita anillah, istaghaita anillahi ta'ala. Apakah kamu tidak butuh kepada Allah Ta'ala? Kata siapa? Kata malaikat. Indallahi hajatun. Apakah kamu tidak punya hajat kepada Allah Ta'ala? Jadi kata malaikat berseru kepada orang yang setelah sholat di dalam masjid, baik imam maupun makmum, baik maupun sholatnya mufarraqah, ketika ia keluar masjid setelah sholat dengan tidak mengucapkan doa, kata malaikat, oi fulan bin fulan, apakah kamu sudah tidak punya kebutuhan kepada Allah? Dan apakah kamu sudah tidak punya hajat kepada Allah? Itu artinya malaikat mengingatkan, negur bahwa kita kudu banyak berdoa. Sementara kata Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada doa. Maka jangan lepas, kalau kita habis sholat tetap harus banyak berdoa. Minimal kita zikir. Setelah zikir lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Zikirnya zikir apa? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum doa kita zikir tasbih, karena di dalam tasbih juga dapat banyak fadilah. Di dalam tasbih itu banyak fadilah. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun 'inda makhluqin falyaqif 'ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimat. Jadi kata Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang punya hajat inda makhlukin, di sisi makhluk Allah sesama manusia, berdiri di samping kanannya. Di samping kanan siapa? Di samping kanan orang lain yang kita butuh kepada orang tersebut. Ala yaminihi, berdirinya di samping sebelah kanan. Wal yaqul hadhil kalimat, dan ucapkanlah ini kalimat. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Umpama Kong Tolai butuh pinjaman sama bosnya belit, bacain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang ya melotot bos. Udah biasa aja, jangan kedengeran kita sendiri. Umpama bini kita bini punya laki pelit, minta duit susah, bacain tasbih tapi yang kencang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyil azim. Langsung Pak, duit. Sambil megang kantong, sambil ngomong, tumben lu baca tasbih minta duit, dikasih tuh duit. Kalau Umi Yuti lagi minta duit sama Kong Tolai ya kan, lagi minta duit nggak ada duit, bacain tasbih dikasih, pasti dikasih. Ininya baca tasbih lagi nggak jadi. Baca tasbih gitu loh. Kenapa? Karena dengan baca tasbih itu bisa menyelesaikan min umurid dunya wal akhirah. Ya. Bisa menyelesaikan perkara urusan dunia dan akhirah. Di dunianya kita butuh sama manusia, tetap kita berpedoman kepada Allah. Mana berpedoman kepada Allahnya? Tasbih. Mengucapkan apa dulu? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagimu ya Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan, tiada ilah yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya ya Allah aku menghadapi orang pelit supaya dia ngasih duit ya Allah. Tiada daya dan upaya ya Allah aku melakukan ibadah. Tiada daya dan upaya ya Allah aku menghindarkan daripada maksiat. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau bos pelit ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya dari pelitnya bos saya ini ya Allah, kecuali pertolonganmu dia jadi dermawan. Kasih. Tuh maksudnya biar paham. Nah, perkara akhiratnya bagaimana? Min umurid dunya, perkara dapat menyelesaikan perkara dunia dan akhirat. Akhiratnya juga kita bakal selamat. Kenapa? Wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mual bakal modar cenah ge. Mual bakal maut, ora bakal mati, enggak bakal mampus. Hatta yara maq'adahu fil jannah, sehingga ia diperlihatkan tempat duduknya di dalam surganya Allah. Tuh, itu umurid dunia wal akhirah. Kebutuhan dunia kita dapat izin dari Allah, dikabul. Perkara akhirat pasti diijabah sama Allah. Siapa orang yang membaca tasbih lengkap subhanallah ila akhirih wala haula wala quwata illa billah, yang gak bakal mati kalau dia belum liatin tuh sama Allah yang namanya tempat duduknya dia di dalam surga. Maka jangan males baca tasbih. Di dalam tasbih ada kalimat ada juga hauqalah, kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat la haula wala quwata illa billah itu senjata. Ya. Kita berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah, tiada daya dan upaya aku untuk melaksanakan sholat kecuali atas kekuatanmu, pertolonganmu dari Allah. Tiada daya juga aku untuk meninggalkan sholat atas izin Allah juga, atas kekuatan Allah. Maka wajar kata Rasulullah, siapa yang mau pinjam duit minta sama Allah dengan cara apa? Baca subhanallah tasbih. Pengen masuk surga, duduk tempat kursi di surga, baca tasbih. Karena kata Rasul, la yamut, enggak bakal mati, enggak bakal modar, mual bakal paeh. Orang bakal mati kecuali diperlihatkan di dalam surga itu tempat duduknya tuh. Kalau kita nih, makanya habis sholat itu kita baca doa, terus baca tasbih minimal subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la haula wala quwata illa billah. Tuh kalau habis sholat begitu tuh. Jadi dunianya dapat, akhiratnya
dapat doa. Jadi kita setelah itu kita baca doa, maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya doamu akan aku kabulkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alal ardi rajulun. Ya, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alal ardi rajulun. Tak seorang manusia di atas muka bumi ini yaqul mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim illa ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadal bahri. Jadi tak seorang hamba pun yang berjalan di muka bumi ini yang mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat tasbih dan berpasrah diri ia kepada Allah Subhanahu wa taala illa ghufirat, kecuali Allah ampuni dzunubuhu, dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu mithla, semisal seumpama zabadal bahri, banyaknya buih di lautan. Oh, Masya Allah. Kalau kita bandingin nih dosa kita nih antara buih dan dosa kita, buih di lautan kita nggak bisa menghitung seberapa banyak. Taunya, segitu banyaknya itu buih di lautan. Tapi kita rojak dan berharap mohon kepada Allah dengan doa, mohon ampun, baca tasbih, banyak istighfar, banyak la ilaha illallah, banyak la haula wala quwata illa billah. Minta ampun sama Allah, ya Allah, ya Rabb, dosaku diumpamakan banyaknya seperti banyaknya buih di lautan, tapi dosaku lebih banyak dibanding banyaknya buih di lautan. Buih di lautan masih bisa diukur, masih nampak kelihatan. Tapi kalau dosa kita, dosa semenjak kita akil balik dibanding melaksanakan sholat dan meninggalkan sholat, lebih banyak mana diukur tuh. Apa banyak sholat, apa banyak ninggalin sholat. Setelah akil balik kita demen perempuan, banyak sholat, apa banyak pacaran, diukur lagi tuh. Dibandingin dengan buih di lautan, waktu masih banyak kan dosa kita. Setelah dia balik pacaran punya bini, udah gitu bohong mulu lah sama bininya. Dosa bukan tuh? Dosa. Bininya bohong mulu sama lakinya. Dosa bukan tuh? Berarti banyak dosa kita itu. Buih di lautan sedikit dibanding dengan dosa-dosa kita. Belum dosa kita kepada Allah, belum dosa kita kepada sama manusia. Terlebih-lebih dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada ibu bapak kita. Sementara ibu bapak kita itu adalah ya wasi'al karomi, sangat luas kemuliaannya. Nama kita menjadi baik dimanapun orang tua kita menjadi baik. Nama kita jelek dimanapun orang tua kita menjadi jelek. Ya wasi'al karomi. Maka ketika kita menjadi orang tua, baik-baik. Sekalipun kita menemukan anak kita tuh nakal di luar sana, itu mau ujian. Orang tuanya mahal ibadah, ya kan? Tapi kalau orang tuanya bergajol, terus anaknya bergajol, di sono di Lampung ketemu dia berbuat jahat. Anaknya siapa? Anak Fulan. Pantas orang bapaknya juga bergajol. Jadi minimal kita banyak beristighfar, banyak doa, mohon kepada Allah. Akui bahwa dosa kita lebih banyak daripada buih di lautan. Ya. Apa sih dosa? Banyak dosa, terutama meninggalkan majelis taklim, meninggalkan sholat. Taklim itu hukumnya wajib, fardhu ain. Wajib. Siapa yang ninggalin dosa? Ada aja kalau udah sampai majelis, ada tamu lah, dari anu. Ada alasannya. Nah, jangan tinggalin majelis taklim, apalagi ngajak orang nggak ngaji. Wah, udah lebih dosa dah. Terlebih-lebih lagi kita dosa yang paling gede itu ninggalin sholat. Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah
ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, kembali lagi kita kepada laptop. Setelah sholat, kita jangan sombong kepada Allah. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kanan kiri, langsung kita zikir tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah 33, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Doa. Habis doa baru kita keluar dari tempat duduk sholat kita. Insya Allah dengan tasbih dan kita berdoa kepada Allah, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar hidup kita susah kalau kita dibawa sholat mah insya Allah tenang. Biar hidup kita nggak punya duit juga kalau dibawa ibadah mah insya Allah tenang. Biar kita ditagih-tagih rentenir juga kalau kita sambil sholat mah insya Allah tenang. Biar kita didatengin kolektor juga kalau kita ibadah mah tenang. Iya. Apalagi kalau ditagih kolektor, datengin baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bacain dah tuh kolektor, bahaya kita kasih rokok, kasih kopi, pulang dia, kan begitu. Jadi dengan tasbih dan berdoa setelah sholat, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah, ya Allah, kuatkan imanku, ibadahku, usahaku, rumah tanggaku, tenagaku, kuatkan ya Allah, jangan kau lemahkan. Senantiasa dengan kekuatan itu aku bisa ibadah kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapa.